Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Edi selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai COVID-19, terutama tentang dampak negatif dan dampak positif dari COVID-19. Sebelum memulai presentasi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Sohe, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Terbuka Bogor Sako. Seperti yang kita ketahui, pada awal Desember 2019, COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Wuhan. Ditandai dengan pasien pertama yang mengalami gejala pneumonia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat belasan orang di Wuhan yang terindikasi mengalami gejala pneumonia seperti infeksi pada radang paru-paru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan penyebab utama dari pandemi COVID-19 itu berasal dari hewan. Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif 19. Kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia ditemukan di Depok, Jawa Barat. Kedua warga negara Indonesia tersebut merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan seorang anak perempuan yang berusia 31 tahun. Kasus pertama yaitu perempuan yang berusia 31 tahun tersebut terkena COVID-19 yang berasal dari interaksi dengan warga negara Jepang yang berada di Jakarta. Sedangkan kasus yang kedua yaitu seorang ibu yang telah melakukan kontak dengan anak perempuannya tersebut putrinya tersebut menghadiri pesta dansa yang diadakan di klub Polama dan Amigos di Jakarta pada 14 Februari 2020. Pandemi COVID-19 ini menjadi isu nasional. Kenapa? Karena menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Nah, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan sejak kemunculan pandemi COVID-19 yakni kasus pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan.
Akibat penutupan sejumlah sektor non-esensial oleh pemerintah guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara dampak positif yang ditimbulkan yakni masyarakat kini semakin sadar begitu pentingnya kesehatan. Di sisi lain, aturan-aturan baru sebagai respon terhadap situasi dan kondisi pandemi ini membentuk kebiasaan baru bagi masyarakat yang bersifat positif, yaitu lebih patuh pada aturan, lebih aktif menjaga kebersihan diri dan keluarga. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian atau penyajian atau semacamnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.